Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Husnul Arif dari Forum News Network. Kita ketemu di hari libur ya, dari Ahad. Biasanya kita banyak bersantai-santai, tetapi situasi di Indonesia kelihatannya pada akhir pekan ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena ini, hari Ahad ini 10 April 2022 adalah sehari menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran 11 April yang digalang oleh BEM seluruh Indonesia. Dan dinamika politik nasional itu juga menjadi sangat menarik. Tensinya itu sudah mulai hangat. Jika kita cermati percakapan di media sosial, kita bisa menangkap suasana kebatinan dari penguasa maupun dari kubu oposisi. Saya akan mengajak Anda bicara dari sisi kubu pemerintah. Ini kita bisa menangkap ada nada yang sangat khawatir. Aksi 11 April 2022 ini akan mengguncang kekuasaan atau setidaknya akan kian menggerus legitimasi pemerintahan. Berbagai jajak pendapat dan juga di media sosial kita sebenarnya sudah bisa menangkap bagaimana mood publik ini ya. Legitimasi Jokowi ini terus-menerus merosot. Selain mulai mencari kambing hitam dengan menuduh mahasiswa ditunggangi, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, dalam hal ini tentu saja kelompok oposisi, saat ini juga tengah dibangun sebuah narasi berupa stigma bahwa BEM seluruh Indonesia ini adalah kelompok radikal. Anda pasti akan bilang, ngawur banget, bagaimana sih kalau BEM kok bisa disebut sebagai kelompok radikal. Ya tapi itulah realitasnya ya. Memang seperti itu yang terjadi, dan itu selama ini selalu menjadi mantra, jadi ajian yang paling sakti bagi pendukung pemerintah. Dia nggak peduli apakah itu betul atau salah, ngawur atau tidak, tetapi mereka memang menggunakan hal itu sebagai mantra sakti yang sejauh ini dianggap berhasil untuk meyakinkan kubu mereka sendiri. Karena itulah kemudian menurut mereka, karena ini BEM seluruh Indonesia ini adalah kelompok radikal, elemen-elemen pendukung pemerintah harus bersatu menghadapi mereka. Ini yang sekali lagi menggunakan stigma yang yang merongrong NKRI. Coba perhatikan berbagai flyer-flyer ini. Ya, Anda mungkin juga sempat membacanya atau mendapat kiriman di WhatsApp group. Ini flyer-flyer ini belum tentu ini sesungguhnya ada aksi macam itu. Belum tentu juga organisasi-organisasi yang tertulis di flyer seperti NU atau Banser, Ansor itu memang yang akan menginisiasi kegiatan ini. Ya, tapi namanya inilah era media sosial gitu. Kelompok radikal anti RKRI selama ini seperti saya sebut tadi memang mantra ajaib yang sangat mujarab untuk memberikan stempel kubu oposisi. Sama juga dengan berita-berita kebenaran atau kritik terhadap pemerintah itu selalu selama ini kan dicap dengan stempel hoax. Dalam era post-truth, di mana masyarakat kita hidup dalam sekat-sekat atau yang sering disebut sebagai pembelahan, mereka ini kan biasanya hanya mengkonsumsi informasi satu arah. Ini tidak hanya kubu pendukung pemerintah, kubu oposisi juga semacam itu. Dengan konten yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka harapkan. Di luar itu mereka tolak ya. Jadi kadang inilah di sini gampang sekali hoax semacam itu dibangun. Jadi Anda boleh bilang nggak masuk akal. Oke, itu bagi orang yang berpikir, tapi bagi orang yang hidup dalam sebuah echo chamber, ini tabung gitu ya, yang menolak ke perspektif lain, walaupun itu sesuai dengan kenyataan, justru berita-berita hoax ini yang jauh lebih dipercaya. Anda jangan berpikir bahwa ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah saja ya. Masyarakat kelas atas, saya kenal banyak sekali pensiunan pejabat tinggi pemerintahan itu, dan mereka juga perwira petinggi militer yang senior gitu. Ini sering juga masih mengkonsumsi hoax, dan saya sering mengingatkan setiap kali ada berita-berita semacam ini, apalagi yang kemudian too good to be true, terlalu indah untuk dipercaya, itu sebaiknya dicek dulu sebelum di-share. Masalahnya mantra ajaib semacam itu sejauh ini cukup berhasil. Semua kritik terhadap pemerintah yang tadi akan diberi stempel radikal anti NKRI ini sangat mujarab. Sebaliknya mereka sendiri ini menamakan dirinya itu sebagai
yang merasa paling Pancasilais dan kemudian selalu mendengung-dengungkan NKRI harga mati. Sebenarnya mereka sendiri nggak paham apa yang mereka maksud dengan NKRI harga mati itu. Nah, mereka-mereka ini menutup mata rapat-rapat, ada fakta jutaan emak-emak yang antri minyak goreng, sementara bapak-bapaknya antri gas dan sekarang antri Pertalite. Mereka sendiri juga nggak peduli ketika katakanlah kalau yang suami bawa dapurnya nggak ngebul gitu, ketika emak-emak kemudian mereka mau goreng pun makanan mereka nggak dapat minyak goreng, mereka nggak peduli. Nah, karena mereka ini sudah menjadi semacam hidup di dalam era post-truth gitu, yang kalau dalam bahasa Jawa orang menyebutnya sebagai pejah gesang atau hidup mati derek Pak Jokowi. Inilah yang mereka yang disebut sebagai true believers atau die hard-nya dari Pak Jokowi. Inilah realitas yang kita hadapi hari-hari ini. Kritik saya bukan hanya kepada pendukung pemerintah, tapi sebaliknya begitu juga dengan para pendukung oposisi. Ini memang itu realitas dan itu menjadi PR besar kita sebagai bangsa. Saya kira ini nanti PR besar era pasca Pak Jokowi. Ini siapapun yang memerintah harusnya mulai mengambil inisiatif untuk mengakhiri pembelahan yang luar biasa seperti ini, karena yang rugi memang bangsa kita sendiri. Jadilah sekarang ini aksi BEM seluruh Indonesia itu mendapat stigma radikal. Jangan kaget ya, bila sebentar lagi mereka juga akan dicap sebagai BEM kadrun gitu. Pasti nanti akan ada di lapangan yang mencoba mencari foto-foto gitu. Kalau ada tokoh BEM yang berjenggot dan celana cingkrang, mereka akan mendapat pembenaran bahwa BEMSI ini adalah kelompok kadrun. Tetapi sebagai orang yang berakal sehat, saya mesti mengajak Anda, mengingatkan kepada Anda, udahlah jangan diterus-teruskan narasi semacam ini. Dan di tengah upaya membangun opini sesat itu, untunglah muncul figur-figur yang bisa secara dingin melihat persoalan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang berada di dalam elemen kekuasaan loh. Kemarin hari Sabtu 9 April itu ada 2 orang tokoh penting bertemu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertandang ke rumah dinas Ketua DPD Lanyala Mataliti. Ini rumahnya di Jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ini komplek para pejabat tinggi negara ya. Nah, supaya lengkap saya bacakan saja press release yang dibuat oleh tim media DPD RI. Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di rumah dinas Ketua DPD RI Jakarta. Ini tanggal 9 April 2022. Kedua tokoh membahas dinamika yang terjadi belakangan ini, terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang akan digelar 11 April. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan dukungan terhadap penyataan Ketua DPD RI agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa. Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. BKO ini bawa kendali operasi ya. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Itu kata Andika. Menurut Andika, nah ini saya kira penting untuk diberi garis tebal, garis merah tebal. Demonstrasi merupakan hak politik, yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada. Karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah, termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini. Sebelumnya, AA Lanyala Mahmud Mataliti sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. 6 tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan. Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat itu harus dihargai dan diterima dengan baik, ujar Lanyala. Oleh karena itu, Lanyala mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. Saya sudah telepon langsung Kapolri. Saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap, tegas senator asal Jawa Timur itu. Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, Lanyala dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya
akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. Ini 2024 ini pasti berkaitan dengan sikap Lanyala yang menentang perpanjangan masa jabatan ya. Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi, jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi, itu paparnya. Ditambahkan Lanyala, dia juga menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya bahwa terkait tentang tuntutan janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri kesempatan sampai 2024. Nah, tentu saja sangat menarik ya kita apabila kita mengamati dinamika politik di balik pertemuan antara Ketua DPD dengan Panglima TNI ini. Tidak susah sebenarnya untuk membaca pesan yang tersirat di balik pertemuan itu. Pesan tersuratnya ya pasti sudah sangat jelas tadi. Lanyala ini adalah seorang pemimpin lembaga tinggi negara ya. Sikapnya selama ini sangat tegas dan pro demokrasi. Mulai dari sikapnya menentang dominasi parpol dalam kehidupan berpolitik di Indonesia, keberpihakannya kepada aspirasi daerah dan para sultan Nusantara yang punya jasa besar atas berdirinya NKRI, gugatannya atas PT 20% ini baik melalui perorangan maupun secara kelembagaan ke Mahkamah Konstitusi karena menurut dia itu dijadikan alat oligarki terus mencengkeram politik dan ekonomi Indonesia, sampai sikap tegasnya menolak rencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Termasuk dalam hal ini adalah mengubah pembatasan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Dia bahkan secara terbuka, ini sangat menarik nih posisi Lanyala ini sebagai ketua lembaga tinggi negara. Dia memperingatkan Menteri Menko Marinvest Luhut Panjaitan, aktor utama wacana dan aksi perpanjangan masa jabatan Jokowi untuk menghentikan berbagai manuvernya. Nah, sekarang Lanyala menjadi ketua lembaga tinggi negara pertama yang menyatakan dukungan secara tegas dan terbuka terhadap aksi mahasiswa. Nah, bagaimana Andika? Andika itu adalah tentara profesional, tetapi tentu saja publik pasti tidak bisa melepaskan dengan latar belakangnya. Dia menantu Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, itu salah satu pendukung utama Presiden Jokowi. Tetapi saya kira mungkin kalau sekarang ini dalam wacana perpanjangan masa jabatan, Pak Hendro Priyono pasti berbeda pendapat dengan Pak Jokowi, karena Pak Hendro Priyono ini kalau lihat sejarahnya dia pasti punya hubungan yang sangat dekat dengan Ibu Megawati PDIP, dan Ibu Megawati kan posisinya juga sama menolak. Jadi saya sih bisa hampir memastikan bahwa Pak Hendro Priyono juga ada dalam kubu bersama dengan Ibu Megawati. Andika juga pernah menjadi komandan pasukan pengamanan presiden. Jadi Andika ini adalah inner circle istana. Kalau sekarang ini kan kita tahu bahwa yang menjadi pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi penting di TNI ini, posisi-posisi yang sangat strategis itu sekarang itu dipegang oleh mereka-mereka, para perwira yang dulu pernah berada di lingkaran istana, apakah menjadi pas pampres atau menjadi ajudan. Begitu juga di lembaga kepolisian. Pernyataannya bahwa demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi dan mendukung imbauan Ketua DPD agar aparat tidak represif, ini saya sih bisa memastikan membuat tidak happy Pak Jokowi dan para pendukungnya. Bagi prajurit TNI yang berada di lapangan yang telah di BKO, tadi kata Andika, BKO itu artinya bawah kendali operasi, atau artinya kalau polisi ditempatkan di Polres, jadi kendali operasinya itu di bawah Polres. Tetap saja meskipun di BKO ke polisi, tapi perintah dari Panglima TNI adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Sehingga mereka di lapangan dipastikan akan memastikan, ini kalimatnya Pak Baliut banget ya, dipastikan akan memastikan. Tapi memang itulah kata yang saya kira paling pas gitu. Tapi Anda boleh mengusulkan nanti kata lain yang lebih pas, kalimat lain yang lebih pas. Mereka di lapangan ini dipastikan akan memastikan tidak akan dan tidak boleh ada sikap represif terhadap pengunjuk rasa. Kalau saya cermati kalimatnya dalam press release tadi ya, Andika tidak secara spesifik menyebut unjuk rasa mahasiswa. Dia menyebut secara umum bahwa demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi. Dan dalam hal ini Andika memang sangat benar. Walaupun diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, kemungkinan besar unjuk rasa 11 April 2022 ini, kemungkinan besar unjuk rasa 11 April 2022 ini akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh dan emak-emak.
Ada kabar juga sebenarnya banyak siswa yang juga akan turun termasuk The Avenger, ini anak-anak STM di Jakarta. Tapi kelihatannya sudah diantisipasi oleh Diknas dengan membuat edaran. Ini kalau kemarin Jawa Barat sudah ada edaran dari Diknas wilayah, tapi kalau Jakarta ini kelihatannya langsung diperintahkan oleh Diknas, Kementerian Diknas Pusat ini ya. Nah, pesan yang tersirat lainnya apa? Silakan Anda menafsirkan sendiri. Yang pasti sejarah mencatat semua perubahan politik di Indonesia ini dipastikan adanya keterlibatan atau setidaknya dukungan dari TNI. Tanpa itu sulit terjadi perubahan politik di Indonesia. Nah, kita tahu politik TNI adalah politik negara. Kewajiban dan kepentingan mereka adalah menjaga keutuhan negara, bukan keutuhan penguasa. Saya Iris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.